Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, berjumpa kembali ya kita dalam Vicon yang ketiga ya di tanggal 30 November ini 2025 ya. Di sini sudah hadir Prasojo, Saman ya. Bagaimana saudara kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak, baik terima Bang. kasih. Ya, Alhamdulillah. Anda tinggal di bukan tinggal di Sumatera ya, yang saat ini kena bencana ya. Bukan Pak, saya di Bekasi Pak. Oh, Bekasi. Ya, syukur. Iya, Alhamdulillah ya. Kita juga mengucapkan itu berduka ya bagi saudara-saudara kita yang tinggal di Sumatera sana ya, di Aceh, di Medan, di Padang ya. Semoga itu mungkin ya mahasiswa kita yang ada di sana juga itu eh, tidak mengalami musibah yang itu mengakibatkan kehilangan ya. Eh, amin. jadi supaya kita doakan nanti supaya itu eh, bagi saudara-saudara kita atau juga mahasiswa kita gitu ya yang berduka gitu kan semoga bisa kita eh, dukung ya bisa kita semangati ya supaya tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Saudara-saudara, di dalam komunikasi data di media wireless ya, media tanpa kabel ini ya, juga berlaku namanya prinsip komunikasi data di dalam jaringan komputer. Sehingga apa? Sehingga berlaku juga ya itu seven layer ya OSI di dalam komunikasi wireless ini ya. Jadi tetap berlaku yang namanya kondisi di mana semua jaringan komputer baik dalam bentuk nirkabel maupun menggunakan kabel ya, kabel ada UTP, kabel koaksial, fiber optics ya, itu terjadi yang namanya skema komunikasi data secara protokol. Nah, protokolnya apa? Protokolnya adalah TCP/IP, Transfer Control Protocol, ya. Nah, Transfer Control Protocol ini, saudara-saudara, gitu kan, merupakan eh, tata cara, ya, data itu bisa bertukar di dalam jaringan wireless, ya. Jadi wireless ini merupakan physical medianya, physical media tempat komunikasi data terjadi. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga data itu gitu kan di dalam jaringan komputer ya secara skema wireless itu juga sama. Di situ ada katakanlah routernya, ada switch ya, ada hubnya, ada repeaternya, semua juga sama ya. Dan apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah bedanya adalah kalau gelombang elektromagnetik sebagai frekuensi carrier dalam wireless ini adalah dia merambat di dalam medium yang tidak terpandu ya, unguided ya. Berbeda dengan yang menggunakan kabel UTP, kabel koaksial, fiber optik, dia terpandu di dalam media media tertentu. Tapi kalau wireless ini dia tidak terpandu. Walaupun tidak terpandu, skemanya sama. Dia adalah jaringan komputer. Jaringan komputer yang memiliki suatu struktur basic ya kan, ada pelayan, ada yang dilayani, ya, ada yang melayani, ada yang menerima layanan. Nah, ada router, ada switch, ada client, ya, user. Di antara mereka semua, ya kan, ada perlu penguat sinyal, ya, repeater. Nah, itu secara sederhana ya. Jadi secara globe itu secara desain arsitektur jaringan sama, ya. Jadi dengan jaringan yang terpandu dalam kabel sama. Hanya bedanya adalah jaringannya ada yang hubungan fisiknya ada yang menggunakan wireless atau near kabel tadi itu. Nah, ini ya yang gambar kayak awan ini ya, itu adalah di dalam jaringan wireless seperti itu ya. Nah, karena sama arsitektur jaringannya dan lebih penting lagi adalah konfigurasi TCP-nya, TCP/IP-nya juga sama ya, tidak berubah ya. Di physical layer gitu kan, ada yang diberlakukan itu protokol atau algoritma yang sama ya. Jadi TCP/IP-nya tetap sama, tidak berubah ya. Di physical layer, data link layer, network layer, transport layer gitu kan, session layer ya, transport layer, session layer gitu sampai ke katakanlah ke application layer. Semuanya sama ya. Jadi itu saudara-saudara, TCP/IP-nya tidak berubah ya, tidak berubah. Hanya bedanya gitu kan, agak lebih berat. Lebih berat di mana? Di physical layer. Physical layer-nya
ya kan harus ada suatu kelebihan gitu kan untuk merecovery sinyal karena sinyal ini merambat dibawa oleh gelombang elektromagnetik melalui medium tidak terpandu di mana gelombang elektromagnetik ini ya kan berinteraksi dengan medium, berinteraksi dengan katakanlah sumber-sumber pengganggu ya, benda-benda yang dilaluinya, dia bersifat mengganggu semuanya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan noise ya lebih banyak terbawa, lebih banyak tercampur ke dalam sinyal digital kita di dalam frekuensi karirnya. Sehingga apa? Sehingga recovery-nya agak lebih berat ya. Jadi kalau recovery-nya sudah agak lebih berat gitu kan, jadi lebih beratnya cuma di physical layer ini. Physical layer sama data link layer ini agak berat ya di wireless. Ya. Tapi kalau di itu di itu yang terpandu menggunakan kabel relatif tidak berat. Ya tetap ada ya. Noise tetap ada, gangguan tetap ada. Hanya gangguannya kecil ya minimal ya. Tapi kalau wireless itu sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Sehingga error detection-nya, correction-nya itu lebih dominan ya, lebih kerja keras di dalam physical layer dan juga data link layer ini ya. Selebihnya kalau ini sudah kita atasi saudara-saudara ya, yang di atasnya gitu ya, network layer, transport layer ya itu kurang lebih sudah normal, lancar ya, sama dengan skema yang menggunakan kabel atau guided seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu apa yang terjadi ya ketika jaringan itu menggunakan wireless ya jaringan itu gampang putus nyambung ya jaringan itu rawan yang namanya dengan kondisi gitu kan transisi dinamisnya lebih tinggi betul nggak ya halo Iya, Pak. nah Iya, Bang. betul ya kan? Sehingga apa sehingga ini mengakibatkan gitu kan jaringan itu tidak stabil jadi wireless itu memang dia depend on ya pada propagation of electromagnetic wave di dalam medium yang itu menyebar ke segala arah. Sehingga apa? Sehingga sinyal dari transmitter yang ada di router sampai ke klien di kita yang melalui hub switch itu rawan gangguan, ya, rawan sekali gangguan. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah gitu kan, ya, ya betul no connection gitu kan, time out ya, betul request gitu ya. Kemudian juga terjadi error sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga betul sehingga secara performansi reliability-nya terganggu, ya menurun, keterandalannya menurun, ya. Nah itu jaringan wireless, ya memang keuntungannya adalah bisa mendukung kepada flexibility dan mobility gitu kan, tapi di lain pihak juga mengakibatkan yang namanya berbagai macam gangguan tadi itu. Ya tapi nggak apa-apa, ya. Berarti apa saudara-saudara? Berarti yang terjadi adalah di dalam protokolnya sama, tetap sama. Protokol tidak berubah, ya. Protokol hanya saja data itu perlu kita recovery secara lebih lebih besar ya recovery-nya. Sehingga apa supaya format data TCP/IP-nya tidak berubah ya pengalamatannya oh itu benar alamatnya IP sekian ya formatnya udah benar. Tapi datanya ada yang error ya. Secara format sudah benar datanya ada yang error. Ya errornya sangat tinggi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Ya, perbaiki dengan berbagai macam skema. Ya, skema ya di dalam format TCP/IP yang diterima. Ya, sehingga apa? Sehingga data rate-nya seideal mungkin tidak mengalami perubahan. Ya, ini adalah salah satu contoh gambaran cara kerja router ya, secara arsitektur gitu kan, melakukan transmisi data ya atau melayani data gitu kan dari queuing paket ya seperti itu dari klien seperti itu. Nah, saudara-saudara, TCP/IP-nya di dalam apa itu jaringan wireless gitu ya, itu pasti ada yang namanya apa itu perubahan ya. Di situ ada tumpukan data ya, ada katakanlah apa itu eh, segmen daripada format data yang katakanlah betul overlapping satu sama lain gitu ya, itu pasti terjadi ya. Jadi nggak apa-apa gitu kan, memang itu permasalahan daripada wireless ya yang akan diatasi dengan teknologi yang dimiliki oleh wireless ini ya. Nah apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah betul round trip type-nya itu pasti berubah-ubah ya, round trip RTT ya, round trip time ya antara host A dengan host B ini gitu kan, secara one segment, two segment dan four segment itu dinamis berubah-ubah ya. Berubah-ubah sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan ya
itu di dalam sinyal digital yang kita terima ini gitu kan, itu terjadi yang namanya tumbukan, ya, tumbukan round trip time, ya, tumbukannya Pak berubah-ubah Pak, RTP-nya ya, nggak stabil betul, ya, fluktuatif. Nah itulah yang mengakibatkan terjadinya performansi jaringan itu agak menurun di wireless ini, ya. Sehingga apa untuk mengatasi itu sudah jadi usulkan satu skema recovery, ya, recovery data. Jadi data ini atau sinyal ya di physical layer ini gitu kan, jangan sampai berfluktuasi. Ya, di situ diterapkan filterisasi, ya, filterisasi sinyal gelombang elektromagnetik, ya, supaya tidak berlebihan terjadi yang namanya RTT, ya, yang berfluktuasi tadi itu, ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Halo, halo. Ya, belum Pak. Oke ya, oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ntar, set. Hmm, tadi nomor 5 ya. Oke. Nah, saudara-saudara, WiFi ini punya satu standar, ya. Standarnya adalah itu yang distandarkan oleh itu IEEE, ya, Persatuan Electrical Engineering dan Ilmu Komputer seluruh dunia, ya. Jadi apa yang distandarkan adalah 802.11, ya, mulai dari wireless LAN, ya, wireless LAN berbasis inframerah atau radio link, ya, wavelength, ya. Jadi distandarkan secara device, secara protokol, secara arsitektur juga. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gitu kan, infrastruktur dan ad hoc networks, ya. Ad hoc networks adalah ad hoc layer arsitektur jaringan gitu kan, yang operasional, ya. Operasional langsung berhubungan dengan katakanlah klien, ad hoc networknya, ya. Jadi ad hoc network ini dilayani oleh namanya access point. Jadi standarnya IEEE itu secara arsitektur adalah access point ini adalah sebagai distributor, ya, kepada siapa? Kepada ad hoc networks, ya, kepada klien, ya. Jadi access point itu merupakan hub atau penghubung antara jaringan komputer dengan kita, dengan klien secara wireless. Nah, itulah disebut sebagai konsep daripada ad hoc network, ya. Jadi spesifik, jadi itu perbagian-perbagian. Nah, ini ya, ini adalah contoh gitu kan ad hoc network yang dihubungkan oleh access point di dalam satu skema jaringan antara kabel dengan wireless. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah satu contoh gitu saudara kalau kita dihubungkan jaringan menggunakan Ethernet Local Area Network, ya. Kalau wireless LAN gitu kan, itu dia bisa bebas kemana-mana gitu kan. Kalau Ethernet LAN dia sequential, ya, searah atau orangnya tertentu, ya. Berbeda dengan itu wireless gitu kan, dia bisa itu kemana-mana gitu kan. Sehingga akibatnya apa? Bisa terjadinya tumbukan, ya, tumbukan, ya. Nah, tapi kalau dengan radio, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita mengatasinya dengan cara mengirimkan datanya. Bisa menggunakan half duplex, full duplex gitu kan, untuk katakanlah meminimalkan collision, ya, tumbukan data dari pengirim. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti itu nanti saya tunjukkan apa bedanya full duplex dengan itu half duplex seperti itu ya. Jadi untuk kita gitu kan bisa saling melakukan pertukaran data atau informasi dalam jaringan wireless ini gitu kan, itu kita harus memahami bahwa komunikasi data di dalam jaringan wireless ini gitu kan, itu harus juga memperhatikan jangan sampai terjadi tumbukan. Tumbukan itu terjadi karena apa? Karena semua orang kepingin berbicara satu sama lain. Betul kan? Kadang-kadang kalau kita menggunakan WA kan, telepon via WA itu kan betul ada masalah ya kalau misalkan kita sama-sama berbicara telepon via WA. Betul kan? Halo. Ya, Pak. Kadang-kadang kan kita gantian. Nah, gantian siapa yang ngirim duluan, ya, supaya tidak terjadi tumbukan data. Inilah ilustrasi bagaimana tumbukan data terjadi, collision. Nah, collision ini sudah saudara, karena skema daripada pengiriman transmisi dan penerimaan data itu memang jaringan wireless itu ada satu skema antara full duplex atau half duplex.
sama-sama mengirim atau gantian ngirimnya. Nah, ya kalau yang gantian ngirim itu simplex ya, mohon maaf ya. Kalau half duplex itu setengah bisa bergantian, setengah bisa menerima. Nah, gitu ya. Kalau yang full duplex ya dalam waktu bersamaan bisa ngirim juga bisa nerima. Nah, itu full duplex ya seperti itu. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Sehingga collision tumbukan data itu sering terjadi, terutama dalam jaringan wireless. Kenapa? Karena wireless itu ada faktor propagation delay, ya, ada keterlambatan propagasi gelombang elektromagnetiknya. Ya, dia ngirim, ya, tapi lambat sehingga diterima oleh receiver di klien telat. Ya, kemudian pada saat pertama kedua dia juga ngirim yang kedua, datanya bersamaan dengan data yang kedua. Ya udah, ini pasti terjadi namanya tumbukan, ya. Jadi paket yang pertama diterima telat, paket yang kedua diterima duluan, atau selisihnya nggak terlalu signifikan. Sehingga apa? Tumbukan data, collision. Nah ini harus kita deteksi di dalam jaringan wireless itu secara lebih optimal. Ya harus lebih banyak dideteksi. Sehingga apa? Sehingga ini harus kita antisipasi. Ya, sehingga harus ada detection, ya, detection keterlambatan ini gitu kan antara data yang dikirimkan pertama dengan data yang dikirimkan kedua dari transmitter, dari server misalkan seperti itu, ya. Nah, untuk mengatasi itu sudah saudara ya kan ditemukanlah error detection, ya. Jadi error detection ini supaya tumbukan data itu diminimalkan, ya, supaya data itu bisa ditata ulang, dari si penerima. Oh, ini data pertama, data kedua, nah di urutan kedua. Nah, seperti itu ya. Dengan cara seperti itu sudah saudara, sehingga akhirnya hubungan itu eh, di dalam ad hoc network tadi itu gitu kan, tumbukan itu relatif bisa kita minimalkan. Pasti terjadi tumbukan itu. Ya karena gelombang elektromagnetik itu memang menyebar ke segala arah gitu kan, menerima dari segala arah juga, ya. Ya, sehingga kadang-kadang diterima adalah data paket kedua, seharusnya di paket apa itu seharusnya paket pertama duluan gitu kan, akhirnya terjadi overlapping satu sama lain seperti itu, ya. Nah, bagaimana itu caranya? Caranya harus harus dibuat satu skema yang namanya transmisi secara CTS, ya, clear to sense, ya, dan juga request to send. Jadi harus ada kode yang disepakati bersama di dalam skema wireless ini, ya. Jadi request to send dulu, kemudian clear to send gitu kan, sehingga data itu teratur, tertib, ya. Kalau data itu teratur dan tertib, akhirnya apa? Collision diminimalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada penerapan skema protokol, ya, yang lebih spesifik bekerja keras di dalam wireless network. Nah, gitu ya, sehingga ad hoc network ini gitu kan bisa bekerja secara optimal, ya, di dalam arsitektur jaringan wirelessnya. Nah, begitu ya. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga jaringan wireless ini sebetulnya ya memang memiliki kelebihan ya di dalam mengatur jaringan itu secara nirkabel gitu kan. Tapi juga ada kelemahan di dalam pengaturan yang namanya komunikasi datanya, ya. Nah, itulah itu daripada itu standar yang akan itu kita bahas ya dalam itu temuan kita ini gitu ya. Nah, bagaimana cara kita ngaturnya? Cara kita ngaturnya adalah ya kan direct communication antara klien ya dengan server, ya. Ini harus ada satu konsep yang namanya group of station, ya, menggunakan the same radio frekuensi. Jadi network itu yang dihubungkan oleh access point. Access point itu menggunakan frekuensi yang sama, ya. Frekuensi harus sama kepada klien secara terlokalisir, ya. Sehingga apa? Sehingga sulit bagi satu klien ya kan terregister ke dalam dua access point, ya. Jadi kita mau membatasi jangan sampai satu klien terregister ke dalam dua access point. Nah, pasti akan terjadi tumbukan, ya. Walaupun demikian ya kan itu juga ada caranya, bagaimana cara kita mengatur atau mengelola jika ada satu klien ya kan terregister ke dalam dua access point. Nah, itu juga ada caranya ya, tapi lebih baik itu tidak terjadi karena apa? Itu menambah-nambah pekerjaan di dalam jaringan pekerjaan dalam jaringan wireless, ya. Nah, supaya kita
itu tetap membuat satu skema one client, one access point. Karena access point ini gitu kan mengcover beberapa klien. Nah, gitu ya. Jadi itu yang itu caranya ya kan. Jadi satu access point menggunakan frekuensi yang sama dengan usernya. Nah, itu lebih aman, lebih secure ya, supaya tidak tidak merambat kemana-mana. Sehingga access point yang kedua juga sama, frekuensinya juga mungkin berbeda, ya harus berbeda ya supaya apa? Supaya tidak terjadi tumbukan ya data di dalam jaringan komputer seperti itu. Halo saudara, ada pertanyaan? Silakan. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwasanya access point itu sebagai konsep ad hoc networks dengan klien ya. Jadi di dalam distribution system ini gitu kan harus ada pengelolaannya. Ya, pengelolaannya adalah apa? Ya tadi gitu kan ada STA ya, station ya, ada basic service set ya. Ya. Kemudian juga ada portal, ada distribution system ya. Nah, ini yang paling penting adalah di distribution system ini ya. Harus ada satu algoritma gitu kan yang mampu gitu kan mengidentifikasi klien itu secara lebih presisi supaya dia tidak terregister ke bentuk access point yang yang tidak kita kendaki ya, karena supaya requestnya itu bisa kita terima dengan clear ya, sehingga kita bisa alirkan data dari server itu di access point dengan tepat seperti itu ya. Jadi di dalam arsitektur jaringan ini saudara-saudara gitu kan, di TCP/IP ini gitu kan, apa itu TCP/IP-nya gitu kan, apa itu media access control-nya ya, MAC ya, itu katakanlah bisa bekerja dengan normal ya, bisa bekerja dengan tidak terlalu berat ya, supaya dia bisa serve ya one client one server. Nah ya, karena komunikasi data itu idealnya adalah one client one server ya, dengan TCP/IP yang berbeda ya dari sisi klien, sehingga server itu bisa optimal ya, optimal bekerja gitu kan, dia oh ini usernya itu dari sini kok ya, kok ada dua request ini ya terregister ke dalam dua point, wah ini kerepotan nanti servernya ya. Ya, kalau kerepotan kan itu nambahi mengganggu alokasi bandwidth yang disediakan, nah gitu ya resikonya ya. Sehingga apa sudah jelas, sehingga di dalam apa itu traffic service ya di media access control ini gitu kan, pengaturan daripada apa itu traffic service, metode akses gitu kan harus diatur ya, diatur dengan asynchronous data service ya, time bound service ya, kemudian juga diatur GSM-nya gitu kan, carrier sense ya, itu harus diatur gitu kan, sehingga apa itu wireless itu optimal bekerjanya ya kan ya, secara konsep ya server to one client. Nah, idealnya seperti itu ya. Halo sejarah, halo, Jelas, Pak. jelas ya? Ya, Pak. Oke ya. Jadi ini adalah satu contoh gitu kan, itu pengaturan data ya. Aliran pengaturan darat pada stasiun satu sampai seterusnya gitu kan. Itu bisa dikelola ya, dikelola dari paket-paket data gitu kan yang datang kepada media access control ya, kepada wireless Ethernet kita ya. Karena frame-frame-nya itu supaya itu satu sama lain gitu kan, itu bebas ya, tidak terjadi itu ini ya, kondisi busy terus, sibuk terus. Ya, bayangkan kalau misalkan stasiun itu mengalami busy terus, ya. Sehingga apa? Sehingga dia banyak sekali gangguan, ya. Yang enak itu adalah kondisinya normal yang biru-biru ini, yang hijau ini ya, yang hijau-hijau toskain ya, sehingga tidak terlalu berat ya dari sisi servernya, ya. Nah, lanjutkan gitu kan. Sehingga apa saudara? Sehingga antara pengirim dan penerima gitu kan, paket datanya itu ya kan tidak mengalami tumbukan ya, tumbukan satu sama lain ya. Seperti itu. Ya, sebentar ya. Sebentar ya saya belum. belum. Ya, saya lanjutkan. Halo. Halo. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Iya, Pak. Pak. Terima kasih ya masih bersama dengan saya ya. Oke. Oke. Saudara-saudara, memang itu di dalam
komunikasi data ya antara sender dengan receiver ini gitu kan, itu yang paling berat itu adalah terjadinya eh, dua request atau beberapa kali request gitu kan yang itu tidak terlayani ya, karena komputer itu bekerja gitu kan, server itu bekerja gitu kan, single request dilayani terus ya, dilayani langsung ya. Jadi idealnya gitu ya. Apa itu sender dengan receiver itu sama-sama one time service ya, sekali minta dilayani ya. Jadi pada saat dia mau melayani nggak ada permintaan, tiba-tiba di sesi kedua ya permintaannya jadi satu. Wah, itu berat jadi server ya. Nah, Wallace itu sering terjadi seperti itu gitu kan. Ya, terjadi seperti itu karena apa? Karena ada keterlambatan data tadi itu ya. Nah, itu skema-skema untuk mengatasi itu sudah jelas tentu berbagai macam ya. Jadi kesibukan daripada server ya sebagai pelayan ya kan ini harus membuat satu skema ya, satu skema gitu kan supaya itu server ini nggak terlalu berat ya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan kalau server itu gitu kan, pada saat melayani nggak ada permintaan. Tiba-tiba pada saat melayani, kemudian datang permintaan kedua, banyak sekali numpuk permintaannya. Nah itu mengakibatkan jaringan jadi lambat. Ya, jadi lambat. Jadi katakanlah kalau Anda buka YouTube gitu kan, YouTube-nya itu muter sinyalnya. Ya, muter nggak karu-karuan. Ya, jadi satu skema di dalam jaringan wireless ini, saudara-saudara kan, yang diatur adalah strukturnya. Ya, structure and timing ya. Jadi structure and timing itu diatur ya kan supaya apa? Supaya interval di dalam pengaturan itu jaringan wireless ini gitu kan itu bisa berjalan secara normal ya. Jadi tadi ya konsepnya adalah idealnya adalah satu permintaan langsung dilayani. One request, one service. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Dan itu terus berlangsung secara normal. Tapi kalau ini kondisi ideal normal ini jarang sekali terjadi. Ya. Karena memang wireless itu gitu kan berfluktuasi secara fisikal gelombang elektromagnetiknya ya. Dan juga otomatis sinyal dan juga data yang dibawa oleh sinyal tadi itu. Ya. Sehingga dibuatlah satu standar gitu kan untuk membuat satu konsep struktur end timing tadi itu, format ya, format dan juga itu waktunya. Sehingga apa? Di dalam media access control wireless ini yang diatur adalah sinkronisasi, power management, ya, asosiasi, dan juga manajemen information base-nya. Ini yang diatur ya. Sinkronisasinya diatur ya. Kemudian power manajemennya, kapan itu sleep mode-nya, kapan buffering-nya, traffic-nya gitu ya. Itu harus diatur ya. Kemudian integrasi dengan jaringan yang lainnya, roaming, scanning, itu juga diatur ya. Diatur supaya menjadi acuan bagaimana kita merancang jaringan wireless tadi itu ya. Kemudian kalau secara itu secara fisik ya, gelombang elektromagnetiknya dialokasikan mana yang frekuensi 2,4, mana frekuensi 2,5, mana yang frekuensi 5,2 gitu kan supaya akses poinnya itu gitu kan memiliki satu konsep ya, dan juga diatur kodenya ya. Jadi satu access point dengan kode yang sama untuk semua kliennya. Access point yang kedua berbeda ya, jangan sampai sama karena kalau itu sama karena frekuensinya sama gitu kan dia menggunakan access point yang berdekatan. Nah, itu berbahaya ya kan. Resiko terjadi crosstalk ya, pertukaran informasi sangat sangat besar sekali ya. Kemudian hostnya gitu kan itu juga harus diatur kan, SSID-nya, MAC address-nya gitu kan supaya berbeda ya satu sama lain ya. Dengan cara seperti itu saudara-saudara maka pengaturan tadi itu gitu kan mengakibatkan gitu kan terjadinya peningkatan jaringan wireless secara signifikan ya. Jadi dari sisi tadi itu kan kalau dikembangkan lagi lebih dalam lagi gitu kan juga skema daripada transmisi datanya kan menggunakan berbagai macam skema, ada OFDM gitu, orthogonal frequency division multiplexing gitu kan, itu yang untuk standar 802.11a ya itu menggunakan OFDM ya, dan juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi sekali ya sampai ke itu sekian Mbps ya. Tapi kalau yang katakanlah yang B, G gitu kan itu masih rendah sekali ya. Jadi dengan alokasi kerja sama gitu kan, transmisi datanya bisa kita expand ya menggunakan metode transmisi data gitu kan. Boleh ini ya, yang paling bagus ini ya. 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 Oke, ada pertanyaan saudara, silakan. Ya. Nah, ini adalah apa itu
secara ini ya, secara industri dengan standar 802.11 ini sebagai konsep daripada implementasi wireless yang kita manfaatkan ini gitu kan, ini udah nggak karuan ya, mulai dari public hotspot ya, broadband access gitu ya, kemudian sampai ke industri gitu kan, semuanya sudah memanfaatkan ya, sehingga apa, sehingga standar 802.11 ini gitu kan menjadi revolusioner di dalam jaringan wireless yang saat ini kita gunakan ya, apalagi menggunakan public wireless LAN ya, yang saat ini itu sudah merambah di semua perkotaan ya. Ini harus kita atur ya, diatur dengan suatu arsitektur ya yang lebih besar gitu kan, yang itu memastikan bahwasanya itu congestion data itu tidak terjadi akibat dari apa? Memang karakteristik dari wireless itu memang yang berfluktuasi ya, berfluktuasi, bervariasi secara dinamik ya, tidak teratur ya, tergantung daripada karakteristik gelombang elektromagnetik yang disebarkan oleh X-Point kepada klien tadi itu ya, sehingga apa, sehingga itu jaringan wireless itu saat ini sangat mendominasi ya, mendominasi menggunakan radio ya, wireless radio ya, pada frekuensi 2,4 atau 5,2 ya, jadi itu akan terus dikembangkan gitu kan dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, tentu tidak lagi menggunakan wireless ya, menggunakan radio ya, bisa juga menggunakan LED dalam skema itu live ya, live fidelity ya, yang insya Allah nanti akan saya jelaskan di akhir daripada sesi itu satu semester ini ya. Oke, saudara, demikian penjelasan saya. Ada pertanyaan, silakan. Halo. Belum ada Pak ya. Ya oke, kalau belum ada maka kita lanjutkan ya nanti ya. Nanti uraian UTS-nya nanti saya jelaskan di forum ya, secara lebih simpel ya. Begitu saudara-saudara. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya oke ya. Ini saya akhiri dulu ya. Terima kasih kepada semuanya yang menyimak hadir di sini ya. Ada 8 orang ya. Ada tadi saya sebutkan ya, ada Hamzah yang baru bergabung ya, ada Pak Hami ya, ada itu Han ya, ada Ediansa. Ya, terima kasih atas waktu Anda, saudara-saudara. Selamat bertemu lagi dan tetap semangat kuliah dengan Universitas ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. betul. Terima kasih, Pak. Belum.